Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, ketemu lagi dengan Ibu pada materi pembelajaran mobilitas sosial. Silakan kalian simak baik-baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi lebih dalam, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3. Menyebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 4. Menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima adalah menyebutkan dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata sosial artinya adalah seseorang atau sekelompok warga. Selanjutnya, kita bahas tentang pengertian dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi dua, yaitu 1. Mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial satu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat atau tidak sama. Kemudian mobilitas sosial vertikal terdiri atas social climbing dan social sinking. Dua bentuk social climbing yaitu 1. Naiknya status sosial seseorang atau kelompok dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok baru dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Sedangkan social sinking ada dua, yaitu 1. Turunnya kedudukan seseorang atau turunnya derajat kelompok. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan ilustrasi pada tayangan ini yang menunjukkan sebuah contoh mobilitas sosial ke atas, yaitu peristiwa atau kegiatan pelantikan menteri-menteri oleh presiden. Pada tayangan ini tampak sebuah ilustrasi atau gambar tentang contoh mobilitas sosial ke bawah. Di sini ada tampak Bapak B.J. Habibie. Setelah tidak lagi menjadi presiden, beliau menjadi masyarakat biasa. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang pengertian mobilitas sosial horizontal, yaitu merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contoh, Bapak Juwadi seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti profesi menjadi seorang penjual nasi uduk. Pekerjaan Pak Juwadi berubah, namun status sosialnya tetap pada derajat yang sama. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor politik. Dan 6. Kemudahan akses pendidikan. Selanjutnya tampak pada tayangan ini adalah tokoh-tokoh atau presiden-presiden Indonesia berikut wakilnya yang mengalami perubahan atau mobilitas sosial berdasarkan faktor struktural.
Struktur masyarakat Indonesia sangatlah terbuka, sehingga memberi peluang kepada setiap warga negaranya untuk mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi melalui sistem demokrasi. Pada tayangan ini menunjukkan adanya piramida kelas sosial, yaitu sistem pengkastaan yang ada di India. Sistem kasta di India yang menyulitkan mobilitas sosial karena sistem strata sosialnya tertutup. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Perhatikan gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kegiatan sekelompok orang yang sedang mencari atau melamar pekerjaan. Contoh ini adalah merupakan contoh faktor individu. Mungkin saja ada pelamar pekerjaan yang berasal dari perguruan tinggi yang sama, tapi hanya satu yang terpilih dengan anggapan memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. 3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Tidak ada yang bisa memilih status. Apabila tidak puas dengan statusnya, maka dapat meningkatkannya sendiri ke lapisan yang lebih tinggi melalui pendidikan dan kerja keras. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor yang kelima adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Hal ini akan sangat mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Silahkan kalian perhatikan gambar pada tayangan ini. Ibu perlihatkan atau ibu beri contoh ada dua gambar, yaitu gambar sebelah kiri menunjukkan situasi politik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950 yang tidak menentu. Kemudian gambar kanan, ibu ingin menunjukkan situasi politik sekarang yang lebih stabil. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Pada tayangan ini, ibu memberikan contoh satu gambar tentang pendidikan pada masa penjajahan yang sangat terbatas bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia. Gambar pada tayangan ini menunjukkan kemudahan dalam akses pendidikan pada masa sekarang yang sangat terbuka luas. Anak-anak sekalian, marilah kita membahas materi lebih lanjut, yaitu tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua, yaitu satu, kemiskinan, dan yang kedua adalah diskriminasi. Perbedaan pelayanan pendidikan pada masa penjajahan juga pembatasan kesempatan adalah salah satu bentuk daripada diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan dalam pelayanan pendidikan. Pada tayangan ini, ibu memberikan contoh tentang kemiskinan yang bisa menghambat mobilitas sosial. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ada 4, yaitu 1.
pendidikan, 2. organisasi politik, 3. organisasi ekonomi, dan 4. organisasi profesi. Pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh beberapa lembaga pendidikan yang merupakan saluran konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Pendidikan memberi kesempatan pada setiap orang untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Pada tayangan ini, Ibu menunjukkan beberapa contoh organisasi politik yang juga merupakan saluran-saluran untuk terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari organisasi ekonomi yang juga merupakan saluran-saluran untuk mobilitas sosial. Pada tayangan ini, Ibu memberikan contoh organisasi-organisasi profesi yang juga menjadi saluran-saluran untuk mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial ada 3, yaitu 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju, 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial, 3. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial ada 2, yaitu 1. Terjadinya konflik, 2. Adanya gangguan psikologis. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh konflik. 1. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah Belanda atau penolakan luar biasa dari penjajah Belanda. Kedua, perjuangan seorang karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dengan karyawan lain. Contoh yang ketiga adalah perjuangan di dalam partai politik untuk memperoleh kekuasaan tentu akan banyak menghadapi tantangan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh gangguan psikologis. 1. Seseorang yang khawatir kehilangan jabatannya akan selalu gelisah. Kedua, orang yang memasuki masa pensiun selalu gelisah bahkan cenderung menjadi stres. Contoh kegelisahan dan stres di atas pada akhirnya akan memunculkan berbagai penyakit fisik lainnya dalam tubuh orang tersebut. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya pembahasan materi dari Ibu tentang mobilitas sosial. Ibu harap kalian memahami, menyimak, kemudian mempelajari lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.